Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Pranyani, NIM 2011031039 dari kelas 3G, nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran tentang matematika SD di kelas tinggi. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kakak punya pembahasan yang seru banget buat kita bahas. Sesuai judulnya, kita akan membahas tentang bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu bilangan prima. Nah, bilangan prima. Ada yang tahu nggak apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang faktor itu apa ya? Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Nah, contoh dari bilangan prima itu adalah bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah bilangan 2 dan 3 itu benar bilangan prima atau bukan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mencari faktor bilangan dari 2 dan 3. Kita langsung saja ya, kita mulai mencari faktor bilangan 2. Kita tulis di 2, oke? Nah, kita mulai. 2 dibagi 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Ada sisa? Tidak ada. Berarti bilangan 1 itu merupakan faktor dari 2. Kita tulis ya. Tulis 1. Selanjutnya, 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Apakah ada sisa? Tidak ada. Berarti 2 termasuk faktor dari bilangan 2. Kita tulis di sini 2. Nah, sudah terbukti. Faktor dari bilangan 2 itu ada 1 dan bilangan 2. Berarti bilangan 2 itu termasuk bilangan prima. Benar ya? Benar, bilangan prima. Selanjutnya kita coba bilangan 3. Kita mencari faktor bilangan 3. 3 dibagi 1. Hasilnya adalah 3. Apakah ada sisa? Tidak ada. Berarti 1 merupakan faktor dari 3. Kita tulis ya, 1. Oke, selanjutnya 3 dibagi 2. 3 bagi 2, apakah bisa? Bisa saja, tapi ada sisa. Jadi 2 bukan termasuk faktor dari bilangan 3. Selanjutnya 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 1. Apakah ada sisa? Tidak ada. Berarti angka 3 itu termasuk faktor dari bilangan 3. Kita tulis di sini 3. Nah, faktor dari bilangan 3 itu adalah 1 dan 3. Memiliki dua faktor. Berarti bilangan 3 itu benar bahwa termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, kalian di rumah bisa mencoba mencari contoh lainnya. Apakah 5 dan 7 ini terbukti ataukah tidak, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bilangan komposit. Nah, ada yang tahu apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima.
Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Ingat ya, lebih dari 2 faktor. Nah, contohnya apa aja sih, Kak? Contoh dari bilangan komposit yaitu ada bilangan 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Pasti ada yang bertanya kan, bilangan 4 kok masuk bilangan komposit, Kak? Nah, sekarang kita buktikan mengapa bilangan 4 itu termasuk ke bilangan komposit. Caranya sama seperti tadi. Bagaimana cara kita membuktikannya? Yaitu dengan mencari faktor bilangan tersebut. Jadi kita harus mencari faktor bilangan 4. Kita mulai ya. Kita cari faktor bilangan 4. Ingat apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Kita mulai dari 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4. Apakah ada sisa? Tidak ada. Berarti 1 merupakan faktor bilangan 4. Kita tulis ya 1. Selanjutnya 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Apakah ada sisa? Tidak. Berarti 2 termasuk faktor dari 4. Selanjutnya 4 dibagi 3. Apakah bisa? Bisa saja, tapi ada sisa. Berarti 3 bukan termasuk faktor bilangan dari 4. Nah, selanjutnya 4 dibagi 4. Hasilnya adalah 1. Apakah ada sisa? Tidak ada sisa. Berarti angka 4 itu termasuk faktor dari bilangan 4. Kita tulis di sini 4. Nah, kalian lihat faktornya ada berapa? Ada bilangan 1, 2, dan 4. Berarti bilangan 4 memiliki 3 faktor. Nah, terbukti bahwa bilangan 4 itu benar termasuk contoh dari bilangan komposit. Berarti 4 termasuk bilangan komposit. Nah, untuk contoh yang lainnya seperti 6, 8, 9 itu bisa kalian buktikan sendiri ya sambil belajar. Caranya sama seperti tadi, mencari faktor bilangan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu FPB dan KPK. FPB atau faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor persekutuan lainnya. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Nah, di sini kakak punya trik bagaimana caranya menjawab soal cerita mengenai FPB dan KPK. Nah, di sini ada kata kuncinya. Ada kata kunci dalam menentukan soal. Apakah soal itu diselesaikan menggunakan cara FPB ataukah dengan menggunakan KPK? Nah, kata kunci di FPB itu ada kata paling banyak. Ada kata sama banyak, ada kata sama rata, atau ada kata jumlah yang sama. Selanjutnya, kata kunci di KPK itu ada kata setiap atau sekali. Ada kata bersama-sama, ada kata bersama lagi, atau kata bersamaan. Ingat ya, kata kunci ini harus kalian ingat kalau bisa dicatat supaya nggak bingung dalam menyelesaikan soal cerita mengenai FPB atau KPK. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita langsung saja ke contoh soal.
Nah, setelah melihat soal tadi, pasti udah tahu dong soal itu termasuk dalam soal FBB atau KPK? Ya, benar banget. Soal itu adalah soal FBB karena ada kata jumlah yang sama. Jumlah yang sama itu adalah kata kunci dalam menyelesaikan soal FBB. Nah, FBB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa faktor merupakan bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Maka selanjutnya yang kita cari adalah faktor dari 2 dan 10. Nah, di sini udah ada ya faktor dari 2 dan 10. Selanjutnya, setelah mengetahui faktor dari 2 dan 10, kita mencari faktor persekutuannya. Faktor persekutuan itu apa ya? Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Faktor persekutuan dari 2 dan 10 itu adalah 1, kita lingkari ya, dan 2. Nah, 1 dan 2 adalah faktor persekutuan dari bilangan 2 dan 10. Selanjutnya, ingat, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maka, kita cari faktor persekutuan yang nilainya terbesar, yaitu adalah, kita tulis FPB sama dengan 2. Jadi, FPB dari 2 dan 10 itu adalah 2. Atau banyaknya bunga melati dan bunga mawar pada karangan bunga itu ada 2. Nah, setelah melihat soal yang tadi, kalian pasti udah bisa nebak dong soal yang tadi itu termasuk ke dalam FBB atau KPK. Ya, benar sekali. Soal yang tadi itu termasuk ke dalam KPK karena ada kata bersama lagi. Kata bersama lagi itu merupakan kata kunci dalam menjawab soal KPK. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ada yang tahu apa itu kelipatan? Kelipatan adalah penjumlahan bilangan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dari soal tadi kita bisa mencari kelipatan dari 3 dan 6. Kelipatan dari 3, kita mulai ya. Kelipatan dari 3 itu dimulai dari 3, 6, 9, dan 12. Sedangkan kelipatan 6, kita mulai lagi. Kelipatan 6 itu ada 6, ada 12, ada 18, ada 24. Nah, setelah mengetahui kelipatan dari 3 dan 6, apa yang kita cari? Yaitu mencari kelipatan persekutuannya, ya. Nah, di sini kita lihat apa kelipatan persekutuannya, yaitu ada 6. Ada 6, saya lingkari. Terus ada 12. Nah, ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita cari yang nilainya terkecil, yaitu adalah KPK. Itu adalah 6 ya. Oke, KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Berarti setelah tanggal 2 Juli, Karin dan Ayu akan menabung bersama lagi pada tanggal berapa? 2 ditambah 6 adalah 8. Berarti Karin dan Ayu akan menabung bersama lagi pada tanggal 8 Juli. Nah, kakak juga punya cara lain dalam menyelesaikan soal FPB dan KPK, yaitu dengan cara pohon faktor dan sengkedan, atau kita kenal dengan tabel ya. Oke, menyelesaikan dengan pohon faktor itu dengan cara membagi bilangan secara terus-menerus dengan bilangan prima terkecil.
Nah, di sini udah ada soal. Tentukan FBB 30 dan 75. Kita mulai dari 30 ya. 30. Nah, 30 kita coba bagi dengan bilangan prima 2. Kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dibagi 2 bisa atau tidak? Tidak ya. Berarti kita coba bagi 3. Hasilnya berapa ya? Dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, setelah itu kita lingkari faktor dari bilangan 30. Yang mana aja faktornya kita lingkari ya. Itu ada 2, ada 3, ada 5. Oke. Selanjutnya adalah 75. 75 kita mulai bagi dari 2. Apakah bisa? Tidak ya, berarti kita coba mulai dari 3. Kita coba bagi 3. Itu hasilnya adalah 25. Nah, 25 sekarang kita coba bagi 2. Apakah bisa? Tidak juga. Coba kita bagi 3. Enggak juga ya. Berarti kita coba bagi 5. Bagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Oke, sama kita lingkari yang termasuk faktor dari bilangan 75, yaitu 3, 5, dan 5. Nah, sekarang kita tulis di bawahnya 30. Apa saja faktornya? Ada 2, ada 3, dan 5. Selanjutnya 75. 75 itu ada 3. Nah, di sini ada faktor 5-nya itu ada 2. Berarti kita tulis 5 pangkat 2 ya, seperti ini. Nah, ingat ini ya. FPB dari 2 bilangan itu dapat ditentukan dengan mengalihkan faktor persekutuan yang sama dengan pangkat terendah. Jadi kita coba lihat, saya tulis dulu di sini, tulis FPB. Nah kita lihat faktor persekutuan dari 30 dan 75 itu ada apa? Ada berapa? Ada 3, ya kan? Saya tulis 3. Terus ada 5 dan 5 pangkat 2. Ada 5 dan 5 pangkat 2. Nah, mana yang kita pilih? Kalau FPB kita harus pilih pangkat yang terendah. Oke? Di mana pangkat terendah? Pangkat terendahnya adalah 5. Berarti 3 dikali 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 15. Nah, dapat disimpulkan bahwa FPB dari 30 dan 75 itu adalah 15. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan dengan cara sengkedan atau tabel ya. Pertama kita buat garis seperti ini. Oke. Nah, udah garisnya. Terus di sini kita buat 30, di sini 75. Nah, kita mulai dari dibagi 2. Di sini kita tulis 2. 30 dibagi 2 itu adalah 15. Ya kan? 15. 75 bagi 2? Tidak bisa ya. Berarti kita tetap tulis di sini 75. Oke. Nah, apakah faktor 2 ini dilingkari? Tidak. Karena hanya satu bilangan yang habis dibagi. Ya. Berarti 2 ini nggak perlu kita lingkari, oke? Lanjut. Kita bagi lagi dengan 3. Coba. 3. 15 bagi 3. Hasilnya 5. 75 bagi 3. 25. Nah, 3 ini kita lingkari karena kedua bilangan habis dibagi ya. Oke, kita lingkari udah. Selanjutnya kita bagi berapa lagi? Bagi 5. Oke, 5 bagi 5. Hasilnya 1. 25 bagi 5 hasilnya 5. Oke, angka 5-nya ini kita lingkari ya.
lingkari. Oke, udah. Selanjutnya kita bagi berapa lagi? Kita bagi 5 ya. Bagi 5. Nah, 1 bagi 5. Tidak bisa, kita tetap tulis 1. Selanjutnya 5 bagi 5, 1. Nah, apakah 5 ini dilingkari? Tidak, karena hanya satu bilangan yang habis dibagi. Oke, kita lihat di sini. Bisa kita lihat bahwa faktor persekutuan dari 30 dan 75 itu adalah 3 dan 5, ya kan? Selanjutnya, berarti kita kalikan 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. Nah, sama ya seperti menggunakan pohon faktor, yaitu FPB dari 30 dan 75 itu adalah 15. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal KPK menggunakan pohon faktor dan sengketa. Kita mulai ya. Di sini sudah ada soal, tentukan KPK 8 dan 24. Oke, kita mulai dari 8. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Oke, 8 itu kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 4. Selanjutnya 4 kita bagi 2, bisa ya? Kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Nah, 2 itu udah termasuk bilangan prima, jadi cukup sampai di sini. Selanjutnya, kita lingkari faktor bilangan 8. Ada 2, dan 2. Nah, faktor bilangan 8 itu ada 2 sebanyak 3 kali. Selanjutnya, itu kita mulai 24. Nah, kita mulai bagi dari bilangan prima terkecil ya. Itu 2. Hasilnya adalah 12. Kita bagi lagi. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 6. Lanjut. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 3. Nah, kita lingkari sekarang. Yang mana saja faktornya? Ada 2, ada 2, ada 2, dan ada 3. Nah, bisa kita tulis ya sekarang. Di sini kita tulis 8. Faktornya adalah 2 ada sebanyak 3 kali. Berarti kita tulis 2 pangkat 3. Oke. Terus 24. Nah, 2-nya ada berapa? Ada 3 ya. Kita tulis juga 2 pangkat 3. Terus ada lagi 3, lagi 1. Kita tulis 3 di sini. 3. Oke, udah ya. Nah, di sini ada sedikit berbeda dari FPB tadi. Kalau FPB itu kita hanya mengalihkan faktor persekutuannya yang sama saja. Kalau di KPK itu kita mengalihkan semua bilangan faktornya dengan menggunakan pangkat terbesar. Kalau di sini bisa lihat ya, kita tulis. Berarti KPK-nya adalah di sini 2-nya 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 dikali masih ada 3. Faktor 3-nya kita tulis 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 3, 24. 24. Berarti KPK dari 8 dan 24 itu adalah 24. Nah, selanjutnya kita menggunakan teknik sengketa. Oke, sama ya. Kita buat dulu garis. Garis seperti ini. Oke. Nah, di sini kita buat 8, di sini 24. Terus lanjut, kita bagi dulu dengan faktor prima terkecil yaitu 2. 2 ya, 8 bagi 2, hasilnya 4. 24 bagi 2, 12. Oke, lanjut. Kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2, 2. 12 bagi 2, 6. Oke, terus ya. Habis itu kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Oke. Nah, kita bagi 3 sekarang. 3. 1 bagi 3, kita tetap tulis 1 ya. 3 bagi 3 adalah 1. Nah,
Seperti yang saya bilang tadi, kalau KPK kita harus mengalihkan semua faktor bilangannya. KPK. Nah, di sini faktor bilangannya ada berapa aja? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 8 dikali 3. Sama dengan 24 ya. 24. Oke, hasilnya adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 24 itu adalah 24. Sama hasilnya seperti menggunakan pola faktor ya. Nah, selesai sudah nih pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Rajin latihan soal ya di rumah, baik soal internet maupun soal di buku sekolah. Nah, saya mohon maaf apabila ada kata yang salah baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Sampai jumpa di lain kesempatan.